الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Tugas kemarin ada 3 saja. Yang pertama, Anda Faisal, antasumu khairul lakum. Tugasnya apa? Diubah menjadi masdar. Gimana? Antasumu khairul lakum menjadi siyamukum khairul lakum. Jadi bentuknya mubtada khabar. Mubtadanya mana? Siyamukum. Ini masuk dalam mubtada jenis mana? Sharih atau muawwal? Muawwal. Karena takwil dari fi'il tasumu yang didahului dengan an masdariyah. Nah, kemudian khairul lakum di i'rab khairun. Masa khabarul mubtada'i. Khairun khabar mubtada marfu'un bil mubtada wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Lakum lam harfu jarrin mabniun 'ala al-fathi la mahalla laha min al-i'rab. Terus wal kaf kum kaf dhamir kum itu kan kaf dan mim. Wal kaf dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhamm fi mahalli jarrin bil lam. Kemudian mim alamatul jama'. Baik. Yang pertama. Yang kedua, tugasnya apa yang kedua? Iqbal. An yanama ba'da subhi aibun lahu. Sekarang diubah. Yang keras apa? Naumahu. Kenapa naumahu? Kok jadi naumah? Kok di fathah? Apa Abdul Razak? An yanama ba'da subhi aibun lahu. Naumuhu ba'da subhi aibun lahu. Setelah diubah jadi masdar, ya dia apa? Jadikan mubtada marfu'. I'rabnya bagaimana? Yang sudah di ini kan. Ya sudah, dari situ dari situ. Fema gitu. Famasdar min
apa masdar muawwal min an yanama fi mahalli takdiruhu apa? Takdiruhu terakhir ya, naumuhu. Kemudian ba'da subhi belum. Baik. Apa? Khabarnya mana? Khabarnya mubtada harus ada khabar. Khabarnya naumuhu ba'da subhi aibun lahu. Ini kan kedudukan sebagai mubtada. Khabarnya aibun. Nama aibun khabarnya. Baik. Hadhihi sayyara. Indah. Kasih. Nah, bihi ismul isyarah mabniun 'alal kasri fi mahalli raf'in mubtada. Terus sayyaratun. Nah, baik. Mudah ini. Naum jadi apa? Gak apa-apa. Masdarnya ada dua. Saum bisa jadi bisa siyamukum khairul lakum atau saumukum. Ya, saumukum. Boleh. Nah, betul atau salah? Nabil. Nah, itu diperhatikan, dilatih ketika bertemu dengan hal ini di Al-Quran, akhwan. Nah, seperti ini an kemudian fi'il mudhari', harus berusaha mencari masdarnya. Kira-kira apa, ditebak-tebak, kemudian tanyakan kepada yang lebih paham betul atau tidak tebakan kita. Itu caranya melatih demikian. Tapi kita lanjutkan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai pada jenis-jenis mubtada yang terdiri dari apa? Isim sharih, kemudian dhamir munfasil dan muawwal bisharih. Kemudian beberapa hukum seputarnya. Yang merofakkan mubtada itu siapa? Ini. Yang menjadikan mubtada itu rafak siapa? Atau dengan kata lain, amil yang menjadikan mubtada itu marfu' apa? Apa hendak Maulana? Al-ibtida. Ya, amilnya adalah al-ibtida. Yang disebut dengan amil apa? Amil maknawi. Jadi yang menjadikan mubtada senantiasa rafa' adalah ibtida. Ya, amilnya namanya ibtida. Baik. Kemudian sekarang kita masuk pada pembahasan khabar. Kawan, perhatikan. Pembahasan khabar lebih luas daripada pembahasan mubtada. Kenapa? Karena jenisnya lebih banyak. Adapun dari sisi hukum sama, keduanya adalah apa? Adalah marfu'. Keduanya senantiasa marfu'. Cuman amil yang merofakkan mubtada tadi namanya apa? Nabil ibtida, sedangkan amil yang merofakkan mubtada, amil yang merofakkan khabar namanya mubtada. Jadi yang merofakkan khabar adalah mubtadanya. Itu amil maknawi atau lafzi? Kalau
yang merofakkan khabar lafzi. Nah, baik. Perhatikan pada diagram yang ada di lembaran antum, bahwasanya khabar terbagi menjadi 3 di sini. Ada 3 anak panah. Yang pertama mufrad, yang kedua jumlah, dan yang ketiga syibhuha, yaitu syibhul jumlah. Baik. Khabar yang mufrad ini mudah. Nah, kemarin sekilas telah kita bahas berhubungan dengan khabar yang mufrad, yaitu dicontohkan ar-rajulu karimun dan hadza hajarun. Khabar al-mufrad ini yang pertama. Dan antum harus ingat pembahasan mufrad di sini. Nah, berbeda dengan pembahasan mufrad dalam masalah kalimah atau masalah i'rab. Baik. Setelah kita lewati dalam pembahasan kalimah ada istilah mufrad. Apa kemarin pengertiannya, Abu Abdillah? Apa maknanya? Mufrad dalam bab kalimah yaitu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i makna, yaitu yang bagiannya itu tidak menunjukkan apa sebagian dari maknanya. Contohnya apa? Misalnya jaa, ini kalimah kan? Ya, kalimah. Bagiannya jim enggak menunjukkan makna jaa. Paham? Ini namanya mufrad dalam bab kalimah. Kalau mufrad dalam bab i'rab, apa pengertiannya? Kafa? Mufrad dalam bab i'rab. Al-mufrad dalam bab i'rab. Ma yadullu 'ala al-wahid. Baik. Pengertian yang lebih lengkap apa? Indak Aba Muhammad. Nah, ma laisa musanna wala majmu'an wala mulhaqan bihima wala minal asma'il sittah atau asma'il khamsah. Nah, itu 2. Sekarang mufrad di sini yaitu apa? Ma laisa jumlah wala shibha jumlah. Baik. Nah, mufrad akhwani fil khabar yang berupa mufrad ini bisa 2 hal. Nah, berupa isim mushtaq dan isim jamid. Nah, yang berupa isim mushtaq dicontohkan di sini. Nah, ar-rajulu karimun. Contohnya ar-rajulu karimun. Namanya mushtaq, maksudnya apa ikhwan? Bahwasanya kata tersebut merupakan pecahan dari kata lain. Nah, mushtaq. Nah, yang dia bisa digunakan sebagai sifat. Makanya, nah, ar-rajulu karimun. Ini bentuknya mubtada khabar, ya kan? Nah, i'rabnya bagaimana? Di i'rab, indak, salam. Ismun mafru'un. Susunannya harus sama, sudah kemarin saya dituliskan. Ar-rajulu mubtada'un marfu'un fil ibtida' alamatu raf'i dhammatun dhahira ala akhirih li'annahu isim mufrad. Nah, kemudian karimun
Marfu'un dengan apa? Yang menjadikan marfu' apa? Hah? Khabarun marfu'un bil mubtada. Alamatu rafi'i dhammah dhahirah ala akhirih li annahu isim mufrad. Nah, karim ya ikhwan, dia isim mushtaq. Karena diambil dari apa? Fi'il apa? Karuma. Karuma. Nah, tandanya dia itu bisa digunakan sebagai sifat. Contohnya ketika kita gunakan sebagai sifat ar-rajulul karimu, ya, ar-rajulul karimu. Berarti kalau seperti ini sama-sama ar-rajulu al-karimu, berarti al-karim sebagai sifat, ya kan? Baru nanti kita butuh khabarnya apa misalnya? Jaa misalnya. Ar-rajulul karimu jaa, atau ar-rajulul karimu naimun misalnya, atau apa terserah. Baik. Nah, kalau ada al sama al maka kita mengirabnya ini sebagai sifat. Ini yang berupa isim mushtaq. Kemudian yang berupa isim jamid dicontohkan di sini hadza hajarun. Hadza hajarun, kenapa? Karena hajar isim jamid. Maksudnya dia bukan pecahan dari kata yang lain, bukan pecahan dari fiil. Nah, karena apa? Karena tidak bisa ini digunakan sebagai sifat. Nah, Zaidun hajarun, boleh tidak? Nah, Zaidun al-hajaru, tidak bisa, tidak boleh. Hadza hajarun. Ini untuk khabar yang mufrad dan mudah ya kawan. Khabar mufrad itu intinya antum ketemu isim, ya, ketemu isim berarti harus tahu itu isim atau bukan. Isim di depan dan dia dalam kondisi marfu', maka jelas dia sebagai mubtada. Dia jelas sebagai mubtada. Naam. Yang setelahnya baik itu setelahnya fi'il atau yang lain. Nanti terkadang dia ada kemungkinan sebagai khabar, cuman dugaan terbesar dulu apa? Mubtada dulu, ya. Kemudian kalau ternyata dia itu bermakna penjelas bagi naam yang datang setelahnya, oh berarti ini adalah khabarnya dikedepankan. Kemudian yang kedua yang berupa jumlah. Khabar yang berupa jumlah. Nah, jumlah terbagi menjadi berapa? Jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Demikian pula khabar ini, khabar bisa berupa jumlah fi'liyah dan berupa jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah telah kita lewati, yaitu susunan kata yang diawali dengan isim, itu mudahnya. Nah, jumlah ismiyah ya susunan kata yang diawali dengan isim. Mesti ismiyah karena bentuknya adalah mubtada khabar. Bentuknya mubtada khabar. Nah, ketika dia jadi apa? Ketika dia jadi khabar, kawan, maka bagaimana jadinya bentuknya? Kalian perhatikan di sini. Nah, untuk jumlah ismiyah, Zaidun abuhu karimun. Contohnya Zaidun abuhu karimun. Perhatikan, Zaidun itu sebagai mubtada'nya, mim. Kemudian perhatikan dulu abuhu karimun. Abuhu karimun itu, nah secara keseluruhan ini sudah merupakan jumlah, ya kan? Abuhu karimun, bapaknya seorang yang mulia. Ini sudah terdiri dari apa? Ini mubtada, ini khabar. Ya, cuman ini kita katakan mubtada yang kedua dan khabar yang kedua. Paham?
Kemudian keseluruhan dari abuhu karimun ya adalah khabar untuk mubtada yang pertama. Ini yang namanya dalam bahasa Indonesia disebut dengan kalimat majmu'. Kalimat majmu'. Zaid bapaknya seorang yang mulia. Berarti yang mulia ini siapanya? Bapaknya, bukan Zaidnya. Ya. Di sini pengkhabaran, intinya pengkhabaran apa? Pengkhabaran bahwasanya Zaid memiliki bapak yang mulia. Ya. Baik. Juga di situ ada, di dalamnya ada pengkhabaran bahwasanya bapaknya si Zaid itu orang yang mulia. Cuman intinya sekarang sedang menerangkan si Zaid. Nah, menerangkan si Zaid. Zaid itu adalah seorang yang bapaknya mulia. Berarti harusnya dia mulia juga harusnya. Nah, jangan sampai memalukan orang tua. Nah, di situ inti penetapan khabar. Paham? Berarti cara mengirabnya bagaimana sekarang? Pada contoh ini berarti apa? Hendak. Siapa yang belum? Nafi'. Zaidun. Sama Zaidun mubtada'un awal. Ya, mubtada' awal marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammah dhahirah li'annahu isim mufrad. Kemudian abuhu mubtada' tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi mana abuhu. Dia isim apa namanya? Asmaul khamsah, asmaul sittah. Berarti alamat rafa'nya asmaul khamsah, alamat rafa'nya apa? Ismail. Pernah belajar belum? Ikut Muyasar di sini ikut harus enggak? Baik, segera dikejar. Apa asmaul khamsah alamat rafa'nya? Indak, Iqbal. Wow. Nah, sekarang berarti teruskan abuhu. Mubtada' tsani marfu'un wa alamatu raf'ihi al-wawu niyabatan anil dhammah, karena sebagai pengganti dhammah dia. Wawu kan pengganti dhammah yang merupakan alamat asli untuk i'rab rafa'. Li'annahu isim mufrad gitu. Li'annahu min asma'il khamsah wa huwa mudhaf, terus walha. Di i'rab walha apa walha? Apa surah? Dhamirun muttasilun mabni atau marfu'? Mabni ala dhammi abuhu. Terus abuhu fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Abuhu dhamirun muttasilun mabniun ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Abuhu. Terus karimun berarti dah khabar untuk khabar mubtada' tsani. Khabarul mubtada' tsani marfu'un li'annahu isim mufrad. Paham? Sampai sini semuanya sudah. Jadi cara mengirabnya satu dulu dipecah. Kemudian baru apa? Kita katakan jumlah abuhu karimun apa? Fi mahalli raf'in khabar mubtada' awal. Paham sampai sini? Baik, khabar mubtada' awal. Nah, sekarang PR-nya biar enggak lupa sekalian.
Ditulis tapi ketika ditanya di majelis jangan baca tulisan ya. Nah, jadi sudah hafal karena apa? Itu harus ini ya, runtutan itu intinya runtutannya itu harus sudah mungkin ketemu kasus ya tinggal menerapkan. Nah, at-tullabu kutubuhum jadidatun. At-tullabu kutubuhum jadidatun. Ya, itu di i'rab. Maknanya juga. Nah, kemudian sekarang kita beralih pada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah kalian perhatikan di contoh lembaran ini, at-talibu yadrus. Jumlah fi'liyah, jumlah yang bagaimana itu? Jumlah fi'liyah itu Syahrul. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Berarti susunannya terdiri dari apa dan apa? Fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Naam. Fi'il dan fa'il atau fi'il dan naibul fa'il. Ketika menjadi khabar contohnya, naam. Di sini at-talibu yadrus. At-talib yadrus. Naam. At-talibu yadrusu. Nah, i'rab untuk at-talib. Indah, Hudzaifah. Fa'ilnya dulu. Setiap ketemu fi'il, antum tidak boleh berhenti. Setiap ketemu fi'il harus ada yang dicari itu. Harus. Nah, tidak boleh berhenti dulu nyari kedudukan apa dia. Harus ada yang dicari yaitu fa'ilnya. Karena tidak mungkin muncul suatu perbuatan tanpa fa'il. Nah, kalau kok bentuknya kira-kira fa'ilnya disembunyikan, berarti harus mencari naibul fa'il. Itu harus. Nah, seperti misalnya at-talibu yadrusu. Nah, berarti yadrusu sudah fi'il mudhari' marfu'un litajarrudihi 'anil nasib wal jazm wa alamatu raf'ihi dhammah. Sekarang fa'ilnya mana? Berarti harus bertanya, wa fa'iluhu dhamirun apa? Mustatirun. Wujuban atau jawazan? Jawazan takdiruhu wa. Nah, sebagai faedah ikhwan untuk dhamir-dhamir mustatir. Dhamir-dhamir mustatir yaitu dhamir-dhamir yang tersembunyi, tidak nampak. Nah, berarti apa? Kalau pada fi'il yadrusu, kemudian apa? Tadrusu. Ini enggak cocok ya. Tadrusu mana? Terus apa lagi? Adrusu, nadrusu. Baik, ada lagi? Untuk yadrusu dia mustatir apa? Jawazan. Takdirnya huwa. Kemudian tadrusu tadrusu apa?
Anta tadrusu anta. Boleh juga apa? Tadrusu tadrusu itu bisa untuk berapa dhamir? Dhamir mustatir. Apa? Iya. Kalau anta tadrusu, anti tadrusinya. Kalau anta tadrusu, hiya tadrusu. Maka harus perhatikan. Kalau tadrusu berarti ada dua. Dia jawazan. Kalau takdirnya adalah hiya. Ya. Kalau anta berarti wujuban. Takdirnya anta. Sedangkan adrusu ini jelas cuman ana, berarti wujuban. Kemudian nadrusu wujuban. Takdirnya ana, takdirnya nahnu. Nah, berarti yang jawazan ikhwanifillah yaitu yang cuma ghaib. Ya, sedangkan untuk mukhatab dan mutakallim maka dia harus apa? Harus dihilangkan, mustatir wujuban. Jadi jangan sampai salah-salah lagi. Nah, berarti at-talibu yadrusu, anta tadrusu, ya kan? Ini anta tadrusu termasuk contoh khabar berupa jumlah fi'liyah, ya kan? Anta tadrusu. Atau na'am tayyib at-talibatu tadrusu, boleh. Ya. At-talibatu tadrusu. Berarti apa? Hiya, ya kan? At-talibatu tadrusu. Kalau adrusu jelas ada bisa diganti selain ana, bisa enggak? Bisa enggak Abang Kira? Enggak bisa ya. Contohnya paling ya ana adrusu, nahnu nadrusu, untuk dijadikan sebagai bentuk mubtada khabar. Nah, ini diingat-ingat. Nah, yang mustatir jawazan mana, yang mustatir wujuban mana. Karena sudah sampai di sini kita sambil langsung belajar tatbik di dalam meng'irab. Nah, intinya di situ. Belajar nahwu tidak bisa meng'irab berarti sama dengan tidak belajar. At-talibu yadrus. Nah, perhatikan ikhwanillah, untuk jumlah ini kan asalnya sebenarnya dua jumlah itu digandengkan jadi satu. Seperti misalnya ini, Abuhu karimun, sebenarnya kan dia sudah berdiri sendiri kan cukup. Nah, ketika mau digandengkan dengan si Z, dijadikan sebagai mubtada, bagaimana dia bisa kerakat? Ya kan, bagaimana bisa ada hubungan? Ini harus dipersyaratkan adanya yang disebut dengan ar-rabit. Syaratnya yaitu apa? Wujudur rabit. Harus ada. Kalau mau membuat khabar yang berupa jumlah, ya kan? Yang berupa jumlah atau nanti ada sibuk jumlah, harus dipersyaratkan di sini ada yang namanya apa? Rabit. Apa itu rabit? Rabit itu adalah pengikat. Ya, yang awalnya ini sendiri-sendiri, ya. Kemudian kita ikat agar apa? Agar bisa menjadi selaras. Nah, contohnya ini, Zaidun abuhu karimun. Zaidun abuhu karimun. Yang menjadikan khabar ini bisa ada hubungan dengan Zaid, itulah yang dimaksud dengan rabit. Nah, rabit ini apa? Berupa dhamir yang kembali ke si Zaid. Ya. Haknya inilah yang kembali ke Zaid. Kalau seandainya tidak ada hak ini, tidak akan ada ikatan. Ya, tidak akan nyambung. Zaidun abuhu karimun. Nah, hak inilah yang dikatakan dengan apa namanya istilah rabit, ya. Sekarang kalau jumlah fi'liyah ini, at-talibu yadrusu, at-talibu yadrusu. Nah, kalau ditanya rabitnya mana,
Robitnya adalah fa'il, ya kan? Dhamir mustatir yang terkandung pada yadrusu. Naam, yadrusu. Paham? Nah, ketika seorang mau menyusun jumlah harus diperhatikan robitnya. Robit itu harus selaras dengan mubtada'nya. Nah, baik. Makanya ketika contoh ini at-tulabu kutubuhum jadidatun, kita lihat. At-tulabu kutubuhum jadidatun, maka tulab ini apa? Tulabnya mubtada, bentuknya jamak. Maka robitnya juga harus berupa dhamir jamak kutubuhum. Nah, dhamir hum inilah yang merupakan robit kembali kepada mubtada tulab. Itu namanya robit. Harus ada yang dinamakan robit itu. Kemudian yang ketiga, ikhwan, syibhul jumlah. Syibhul jumlah ini ya terbagi menjadi dua, yaitu apa? Al-jar wal majrur dan dzarf bersama dengan madzrufnya. Nah, jar majrur contohnya Zaidun. Di sini contohnya apa yang sama aja? Ahmadu fid dari. Zaidun terus. Ahmadu fid dari. Ahmadu fid dari. Ahmadu kenapa tidak dibaca Ahmadun? Indah, Rifki. Kenapa saya enggak membaca Ahmadun? Kan biasanya isim itu ditanwin. Sighah muntalzim ya kawan. Hah? Ahmadu ini mufrad atau jamak? Mufrad, jamak gimana? Satu ini. Bagaimana katakan sighah muntalzim? Hah? Aduh. Hah? Kenapa? Faisal? Mamnu' min as-sarf, sebabnya apa? Sebab Ahmadu mamnu' min as-sarf, apa Iqbal? Ada dua ilah, yaitu yang kembali ke lafaz dan kembali ke makna. Yang kembali ke lafaz apa? Wazan fi'il. Kembali ke makna alamiah, gitu. Baik. Ahmad berarti apa? Mamnu' min as-sarf karena apa? Alamiah dan wazan fi'il. Dia kedudukannya sebagai apa? Sebagai mubtada. Berarti di i'rab, dilengkapi. Ahmadu. Itu dah ya. Mubtada'un marfu'un bil Ahmadu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahirah ala akhirih wa huwa minal ismi alladhi la yansarif. Kenapa? Lil alamiyah wa wazan fi'il. Ini kalau sangat lengkap, ya kan? Nah, tapi kalau berhenti alamatu raf'ihi dhammah sudah cukup. Ya, karena isim mufrad. Mubtada'. Sekarang fiddari ya Pak. Fiddari ketika menemukan seperti ini. Ini yang dimaksud dengan syibhu jumlah, sesuatu yang menyerupai jumlah. Menyerupai jumlah kenapa? Karena dia tersusun. Ya kan? Tersusun. Fiddari di rumah. Cuman dinamakan syibhu jumlah sebab dia belum sempurna memberikan faedah. Ya kan? Nah, makanya syibhul jumlah itu saja menyerupai jumlah. Padahal hakikatnya bukan jumlah. Nah, fi dari harus antum i'rab sendiri-sendiri. Fi berarti apa? Harful jar mabni ala sukun. Kedudukan dalam i'rab ada enggak? Enggak ada karena berupa huruf. Ya kan, huruf itu enggak punya kedudukan. Kemudian ad-dar sendiri juga
Berarti ad-dar cara mengirabnya bagaimana Dani? Semua isim yang jatuh setelah huruf jar berarti kita katakan ismun majrurun. Nah, cuman bedanya antum harus membedakan. Cara mengi'rab kita katakan ismun majrurun kalau dia itu yang mu'rab ikhwan. Seperti ini fiddari ya kan? Fiddari antum katakan ad-dari ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi kasrah dhahirah ala akhirih li'annahu isim mufrad. Nah, baik. Tapi kalau yang setelahnya adalah mabni ya, Pak. Yang setelahnya adalah isim yang mabni, kita tidak boleh mengatakan ketika mengirabnya ismun majrurun. Tapi harus sebutkan apa? Isim itu apa dulu. Misalnya apa? Isim mabni yang bisa kemasukan fi sebelumnya Ahmad. Isim yang mabni. Banyak isim dhamir. Fihi. Misalnya fihi. Ya, hak kan isim dhamir dia mabni ya kan? Enggak boleh antum ketika meng'irab fihi, fi sudah di'irab kemudian hak antum katakan ismun majrurun bi fi. Boleh enggak? Enggak boleh. Karena dia mabni, maka kita i'rab dulu ha dhamirun muttasilun mabniun 'alal kasr fi mahalli jarrin bi fi. Paham gitu caranya bedanya? Kita harus jeli di situ. Nah, sekarang untuk kembali ke contoh Ahmad Fiddari. Ya, Ahmad Fiddari. Sekarang Fiddari ya kawan, sifhul jumlah terdiri dari jar dan majrur. Nah, dia fi mahalli raf'in khabar. Ini menurut pendapat yang mudahnya. Walaupun secara hakikatnya sebenarnya dia itu adalah muta'alliqun. Dia hanya berhubungan saja dengan khabar yang dimahdzufkan. Maka sifat jumlah fi dari sebenarnya i'rab yang paling kuat adalah apa? Bukan khabar dia tapi muta'alliqun. Nah, baik bi mahdzufin. Nah, khabar takdiruhu apa? Mustaqirrun. Ya, atau kainun. Paham? Ini untuk yang berupa sifhul jumlah. Paham enggak ini? Paham alhamdulillah? Hah? Sedikit ya, saya harus mantap. Hah? Saya ulangi. Ya. Ini kan sekarang sudah masuk ke sifhul jumlah. Terjadi jar majrur dan dzaraf. Nah, di kitab-kitab jurumiyah seperti yang awal jurumiyah dan apalagi yang berpendapat kufiyin, memang mereka menganggap sifhul jumlah ini adalah apa? Adalah khabar itu sendiri, seperti pada jumlah ini. Kalau ini kan jelas abuhu karimun fi mahalli raf'in khabar ya kan? Cuma untuk sifhul jumlah sebenarnya dia itu bukan khabar. Ya. Ahmad Fiddari ini sebenarnya bukan khabar. Ya. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi syarat-syaratnya. Cuma tidak perlu bertanya dulu. Nah, sekarang terima saja bahwasanya Fiddari ini sifhul jumlah ini di sana ada khabar yang hakiki sebenarnya. Khabar hakikinya dihilangkan. Nah, dihilangkan biasa ditakdirkan dengan sesuatu yang sifatnya umum. Ya, seperti mustaqir ada atau kainun. Ya, sehingga ketika mau ditakdirkan Ahmad kainun fiddar. Ahmad itu orang yang berada di dalam rumah. Paham? Ya, atau Ahmad mustaqirrun fiddar. Ahmad itu seorang yang tinggal di dalam rumah. Paham? Nah, ini diingat-ingat untuk apa? Menentukan khabar yang dimahdzufkan tersebut biasa didatangkan dengan isim yang
sifatnya umum, mustaqirrun atau kainun. Makanya ketika mengi'rab fid dari ya, sibuk jumlah muta'alliqun bi mahdhufin khabar takdiruhu mustaqirrun. Takdiru mustaqirrun atau kainun. Sama juga apa? Dengan dzaraf, ikhwan. Dzaraf contohnya di sini sadiquka indaka. Sadiquka indaka. Sadiquka berarti apa? Naam, sadiqu mubtada marfu'un wa alamatu rafi'i dhamma li'annahu isim mufrad. Kemudian kaf dhamirun muttasilun mabniun 'alal fath fi mahalli ka sadiquka fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian indak. Nah, di sini. Indak kan dzarf. Ya. Dzarf. Baik. Kemudian dia mudhaf wal kaf mudhafun. Nah, kemudian dzarf ini ikhwan, kita tidak mengirabnya langsung sebagai apa? Fi mahalli raf'in khabar, tidak, tapi sama seperti ini. Muta'alliqun bi mahdhufin khabar takdiruhu apa? Kainun atau mustaqirrun. Berarti sadiquka mustaqirrun indak atau kainun indak. Ya. Itu caranya. Jadi untuk syibhul jumlah sebenarnya hakikatnya dia itu apa? Dia itu bukan khabar secara hakiki. Berarti kalau demikian, nah, khabarnya masuk khabar mufrad atau khabar jumlah ini? Kalau kainun mustaqirrun kira-kira khabarnya kembali ke sini sebenarnya. Khabar mufrad, ya kan? Karena hakikat khabarnya adalah mustaqirrun atau kainun. Tergantung nanti apa? Ini bisa diubah menjadi jamak, menjadi musanna sesuai dengan kondisi mubtada'nya. Paham? Dan semua itu tetap masih kategori khabar mufrad. Paham? Makanya ini disendirikan. Nah, kalau menurut pendapat yang paling kuat. Nah, jadi diperhatikan. Kemudian tugasnya tadi satu ya, sudah satu. Yang kedua sekarang buat bahasa Arabnya. Dua orang nelayan itu pergi ke laut. Dua orang nelayan itu pergi ke laut. Buat bahasa Arabnya kemudian di-i'rab. Ya, dua orang nelayan itu pergi ke laut. Sekalian ketika i'rab, robitnya harus diperhatikan. Ketika ditanya robitnya apa, paham. Yang ketiga sama yang sini. Ketiga, nah, istana itu di depan sungai. Istana itu di depan sungai. Baik. Yang keempat, para penuntut ilmu
para penuntut ilmu, akhlak mereka bagus. Para penuntut ilmu, akhlak mereka bagus. Baik. Nah, mudah sebenarnya ini, dan ini paling banyak kita dapat ya kawan dalam penerapan. Karena jarang dalam kitab-kitab itu kok bentuknya cuman mubtada khabar yang bentuknya mufrad. Jarang. Ya. Jarang kita temukan hadza hajarun, nam, sayyid, ar-rajulu karimun. Itu kalau contoh-contoh saja. Tapi kalau kita baca kitab ya biasanya sudah berupa kalimat majmuk. Jadi harus bisa mereteli, kata orang Jawa, harus bisa mengupas satu persatu. Ya. Dan harus yakin, bukan nebak-nebak. Kalau masih tebak-tebakan, belum paham berarti. Ya. Masih tebak-tebakan, belum paham. Barakallahu fikum wa ta'ala. Fit dunia. Apa yang fit dunia? Ad-dunya berarti apa? Ismun majrurun fi wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun ala akhirih mana min zuhuriha ta'adzur. Apanya? Dunia itu ada yang mengatakan dari karena hinanya. Karena hina. Ada yang mengatakan dari dana karena dekat. Karena itu yang kita alami sekarang. Bukan, ya sudah. Dunia, kalau mengatakan itu mustaq ya dari dana. Dana dunia. Ya. Makanya khilaf dari pecahan apa? Baik. Makanya ada yang mengatakan dari dana karena hinanya. Ada yang mengatakan dari dana karena dekat. Karena itu yang kita alami sekarang, sedangkan akhirat jauh. Seperti syaitan. Syaitan ini juga khilaf dari apa? Ada yang mengatakan dari syaitana. Syaitana karena apa? Ba'uda, karena dia jauh dari rahmat Allah. Tapi ada yang mengatakan dari kata lain. Istiqaq ini yang kadang dikhilafkan oleh para ulama lughah tentang suatu istilah. Barakallahu fikum.